Terima kasih Anda masih bersama kami di Newsline. Kali ini saya punya topik yang sedang marak diperbincangkan loh Jason. Ini media sosial. Kita akan bahas hari ini di dalam Newsline Trending Topic. Ada apa nanti? Kita lihat. Ini dia, suhu panas kapan hujan. Yang banyak bertanya ternyata pencarian ini sudah 5.000 pencarian pantas. Dari tadi pagi sampai siang ini sudah banyak air putih juga karena asap panas banget. Dan ini tuh sebenarnya sudah hampir 1 bulan loh by the way Jason. Makanya sampai 5.000 lebih pencariannya per hari ini di Google Trends. Pemirsa, kalau gitu kita akan bahas soal ini di dalam Newsline Trending Topic kali ini. Jadi pemirsa, Jason, sebelumnya sebenarnya BMKG itu sudah memberikan peringatan terlebih dahulu kepada masyarakat. Kalau di sejumlah daerah yang ada di Indonesia itu perlu waspada soal dampak suhu panas yang berpotensi memanggang Republik ini. Memanggang ini dalam arti ini panas sekali, lebih panas daripada hari-hari biasanya. Betul, sampai orang tuh bertanya-tanya ini kapan ya suhu panas yang melanda beberapa wilayah di Indonesia ini akan berakhir. Nah suhunya memang di beberapa daerah itu bahkan mencapai 37 hingga 38,4 derajat Celcius. Tapi Valen dan juga pemirsa, dari analisa tim ahli meteorologi BMKG sampai dengan hari Senin siang kemarin, tercatat suhu panas tertinggi itu melanda wilayah Larantuka, Flores Timur NTT yang bahkan nih suhunya itu mencapai 38,4 derajat Celcius. Nah, jadi prediksinya waktu itu ya, beberapa minggu yang lalu BMKG sempat mengatakan kalau cuaca panas ini harus diwaspadai sampai akhir Oktober ya, akhir Oktober. Nah, sekarang ini pemirsa tanggal 31 Oktober. Tapi kok masih panas terus ya sebenarnya Jason ya? Ya, masih tersisa begitu ya. Padahal seharusnya kalau sesuai dengan jadwal begitu ini sudah masuk ke musim penghujan. Tapi BMKG menjelaskan kalau ada beberapa faktor memang ini Valen yang menyebabkan cuacanya kok panas terus ya, kian memanggang dalam tanda kutip wilayah Indonesia. Itu salah satunya adalah pengaruh dari siklon tropis. Oh iya, jadi siklon tropis seperti Kongray yang baru-baru ini aktif di Samudra Pasifik. Nah ini yang jadi penyebabnya ternyata menarik massa udara dari wilayah sekitarnya termasuk dari Indonesia. Nah adalah dampaknya pemirsa, wilayah di Pulau Jawa menjadi lebih kering karena massa udara yang seharusnya membantu pembentukan awan hujan itu tertarik ke arah pusat siklon Jason. Betul, dan ini berakibatnya apa? Jadinya intensitas radiasi matahari di wilayah Indonesia itu ya menjadi meningkat. Efeknya adalah menjadi makin terasa panas gitu ya. Nah selain itu BMKG juga mengungkapkan nih bahwa penyebab panas yang terjadi di sejumlah wilayah di tanah air itu karena gerak semu matahari. Jadi ini membuat wilayah Jawa, Bali, Nusa Tenggara itu banyak sekali menerima sinar matahari langsung. Oke, nah ini ya pemirsa, ini adalah laporan dari stasiun meteorologi di tiap kota yang kami kutip, kami himpun untuk Anda. Kalau biasanya mungkin ya beda-beda sekitar 1 sampai 1, sekian derajat pasti akan terasa ya perbedaan panasnya. Nih misalnya di stasiun meteorologi Juanda itu 35,2 derajat Celcius di Sidoarjo. Nah yang lebih tidak sepanas itu adalah di Banten 34,8 derajat itu di stasiun meteorologi Soekarno-Hatta. Tapi kalau kita baca di platform media sosial ya pasti ada yang mengatakan wah 35 derajat serasa 40 derajat. Nah gitu. Jadi memang perasaannya lebih panas ya Jason ya. Betul, dan kalau kita melihat secara kewilayahan nih, wilayah selatan di Indonesia itu juga disebut-sebut masih mengalami musim kemarau dan sedang menuju ke musim penghujan. Oke, kita memang masih bingung ya sekarang. Sebenarnya ini harusnya sudah masuk musim penghujan, sudah banyak imbauan-imbauan untuk hati-hati pada saat nanti musim hujan. Tapi kapan ya suhu panas ini akan berakhir, kapan akan turun hujan? Kita akan tanyakan langsung pemirsa dengan Koordinator Bidang Peringatan Dini Cuaca Khusus ada Miming Saifuddin. Pak Miming, selamat siang Pak Miming. Halo, selamat siang Mbak Valencia dan Mas Jason. Baik, langsung aja kalau gitu pertanyaan Pak Miming, ini banyak orang yang sudah mulai gerah dengan cuaca panas ini. Jadi ini akan sampai kapan kira-kira Pak Miming? Ya, nah yang perlu dipahami ini terkait dengan fenomena cuaca panas ya. Jadi sebenarnya fenomena cuaca panas itu di wilayah Indonesia itu bisa terjadi setiap tahun ya. Ada periodenya. Nah, kapan tuh? Jadi kalau kita perhatikan dari data klimatologi, ternyata suhu yang
panas dalam satu tahun itu ada di periode April Mei, kemudian ada di September Oktober. Nah, sekarang kita sudah mulai mau memasuki November ya. Jadi di beberapa minggu terakhir di bulan Oktober itu memang kondisi cuacanya panas. Nah, apa namanya? Jadi secara periodik memang itu kondisi fenomenanya bisa berulang setiap tahun. Nah, terkait dengan sampai kapan, kemungkinan ini secara gradual suhu panas yang mencapai 36, 37, 38 itu kemungkinan akan berkurang dalam periode awal November. Seperti itu gambarannya. Oke, jadi periode awal November nanti akan berkurang dengan sendirinya ya Pak Meming. Tapi wilayahnya kalau kita lihat pemetaannya, karena Pulau Jawa merasa panas juga, di Bali, Nusa Tenggara juga merasa panas. Kalau pemetaan wilayahnya, wilayah mana yang akan turun hujan lebih awal masuk musim penghujan? Baik, kalau terkait dengan apa namanya wilayah mana yang akan mulai lebih awal gitu ya musim penghujan, tentunya itu secara gradual ada di wilayah barat, kemudian nanti wilayah tengah, kemudian nanti wilayah timur. Nah, sehingga dampaknya terhadap kondisi cuaca cerah pada siang hari yang secara tidak langsung bisa berdampak pada kondisi suhu panas dan cukup terik untuk sampai paling tidak untuk awal November nanti ya itu ada di wilayah Nusa Tenggara Timur nih karena musim hujan di wilayah ini, di wilayah timur itu relatif akan lebih lambat dibandingkan dengan wilayah barat. Jadi seperti itu. Baik, Pak, kami ingin juga konfirmasi, ini kan menjelang musim penghujan di sejumlah daerah, apakah benar juga ada fenomena La Nina yang terjadi? Nah, kalau memang demikian, apa sebenarnya dampak yang terjadi, Pak? Terkait dengan fenomena La Nina, jadi memang BMKG secara rutin ya menganalisis aktivitas fenomena tersebut dan diprediksikan hingga awal periode tahun depan, artinya sekitar puncak hujan di Desember, Januari, Februari, ENSO atau El Nino dan La Nina ini indeksnya normal. Jadi kondisinya tidak La Nina, kondisinya tidak El Nino. Itu kita prediksi sementara seperti itu hingga akhir tahun atau Desember atau di awal tahun 2025 ya, ini kondisi ENSO-nya normal. Sehingga dampaknya apa yang terjadi? Secara umum tentunya bisa berdampak pada kondisi musim hujan yang nanti kita akan masuki mulai awal November di beberapa wilayah sudah mulai masuk. Itu kondisi musim hujan diprediksikan secara umum ini kondisinya normal seperti itu. Tetapi meskipun kondisinya normal, curah hujan musim hujan normal gitu ya, tetapi potensi-potensi hujan intensitas tinggi dalam durasi harian itu tetap harus kita waspadai. Kalau Anda mengatakan tadi mayoritas adalah intensitasnya akan normal pada saat masuk ke musim penghujan, daerah mana yang harus mewaspadai kalau nanti bisa berpotensi hujan dengan intensitas tinggi, Pak Miming? Baik, kalau bicara terkait dengan potensi curah hujan tinggi terutama dalam skala harian, itu kita harus tetap terus update gitu ya. Nah, tetapi kalau melihat daripada wilayah-wilayah yang akan memasuki awal musim penghujan, itu umumnya di wilayah Jawa Barat, sebagian besar wilayah Jawa Barat biasanya itu intensitas hujannya cukup tinggi gitu ya. Kemudian kalau secara umum memang kalau kita memasuki musim penghujan di sebagian besar wilayah itu tetap harus waspada karena kemungkinan untuk curah hujan lebat dalam skala harian dengan intensitas ekstrim itu bisa saja terjadi. Itu nanti sangat tergantung dengan fenomena-fenomena atmosfer yang terjadi pada saat itu. Nah, tetapi secara umum dalam kondisi musim itu kita bisa katakan bahwa secara umum dalam periode musim hujan ini kondisi musimnya relatif normal seperti itu gitu ya. Jadi tidak terlalu basah seperti yang pada periode La Nina, kemudian tidak terlalu kering seperti pada periode El Nino. Jadi seperti itu gambarannya. Oke, kalau untuk nanti sudah memasuki musim penghujan, Pak Miming, kemudian apa dampaknya misalnya untuk aktivitas penerbangan, aktivitas pelayaran, apakah nanti juga sebegitu signifikannya berpengaruh terutama di awal-awal November di sejumlah daerah yang memang akan masuk ke musim penghujan duluan? Nah, ini sangat menarik sekali bahwa ketika tadi saya sampaikan sebagian wilayah Jawa ya, kalau kita bicara wilayah selatan ekuator, itu sudah mulai memasuki awal musim penghujan di akhir Oktober, kemudian di awal November nanti masih ada yang akan masih masuk penghujan. Itu dalam artian bahwa itu merupakan periode transisi. Nah, ketika periode transisi justru cuaca ekstrim jenis-jenis seperti misalkan puting beliung, kemudian hujan es itu kerap lebih sering terjadi pada periode tersebut. Nah, sehingga tadi yang disampaikan, apa yang perlu diwaspadai, mengingat bahwa
bahwa sekarang kan tadi yang disampaikan terkait dengan siklon di utara itu kan sudah mulai menjauh nih, sehingga dampak tarikan massa udara itu sudah mulai berkurang. Nah, jadi kemungkinan karena adanya pengurangan tarikan massa udara karena siklon yang ada di utara mulai berkurang, maka intensitas massa udara di wilayah Indonesia ini akan apa namanya cenderung meningkat, sehingga berdampak terhadap apa? Terhadap potensi perawanan, kemudian potensi hujan ini mulai dapat kita rasakan kembali, sehingga dampak secara tidak langsungnya kepada potensi fenomena cuaca panas yang mulai berkurang seperti yang tadi kaitannya seperti itu. Adakah bencana meteorologi potensi-potensinya yang harus diwaspadai masyarakat, Pak Miming? Sekali untuk periode sampai paling tidak di bulan November ya, di awal-awal sebagian besar wilayah sudah mulai masuk musim penghujan, itu fenomena-fenomena cuaca ekstrim seperti puting beliung, kemudian hujan lebat dalam durasi singkat disertai kilat petir dan angin kencang ini dapat terjadi. Seperti beberapa waktu yang lalu kami memonitor di wilayah Depok ada laporan terkait dengan hujan es, itu juga bisa dapat terjadi gitu ya. Sehingga meskipun bahwa didominasi pada pagi siang kondisi umumnya cerah di beberapa wilayah, di sebagian besar wilayah gitu, tetapi yang perlu diwaspadai itu adalah potensi hujan di siang menjelang sore yang bisa kerap terjadi menimbulkan cukup lebat, itu yang harus diwaspadai. Baik, terima kasih atas konfirmasinya bersama kami. Semoga ini bisa menjadi bahan pertimbangan untuk masyarakat dalam melakukan aktivitas melihat berbagai potensi cuaca yang terjadi. Koordinator Bidang Peringatan Dini Cuaca Khusus BMKG Miming Saipudin telah bergabung bersama kami di Newsline. Baik, terima kasih Pak Piping. Pemirsa, kita lihat ada beberapa komentar yang sudah kami himpun untuk Anda. Ini dari @najmi_ad. Ini dari platform X ya pemirsa. Di suhu panas saat ini penting mencegah dehidrasi katanya. Betul, harus banyak minum air ya. Kemudian ada Ciko Skian, gila banget menyala Kalimantan ngipasin badan bukannya dingin, anginnya malah panas. Ya. Humid ya, panas. Selanjutnya pemirsa dari @nickwell, Bandung panas sih sekarang, entah karena aku nggak terbiasa aja sama suhu segini. Oh, Bandung itu kan biasanya terkenalnya dingin, biasa adem gitu ya. Nah sekarang nih terasa panas gitu. Betul, ada juga Yubia Skian, semoga November masuk musim penghujan, sudah lelah menghadapi panasnya dunia katanya. Ya panasnya di Indonesia ya. Ya. Selanjutnya pemirsa dari @lodel, benar-benar sepanas itu. Gue biasanya apapun keadaannya selalu pakai selimut. Akhir-akhir ini selimut beneran nggak kepake banget. Itu pun tetap nggak bisa tidur karena gerah pemirsa. Jadi mungkin karena pakai AC ya kan. Ya. Walaupun sudah pakai AC tapi malamnya masih panas. Mas panas itu masih berpengaruh ya. Ya kita lihat saja karena di sejumlah daerah itu tidak akan serentak, nantinya akan benar-benar bergiliran untuk masuk ke musim penghujannya ya. Tapi musim hujan harus waspada ya. Betul, karena mungkin ada potensi-potensi lain yang juga harus kita antisipasi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.